warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Moiriah Ana Mulyanino dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Semarang dengan NIM 42014180049. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena alam yang sangat berhubungan dengan fisika. Salah satunya yaitu fenomena pelangi. Oke, silahkan disimak penjelasan berikut ini ya. Oke, jadi apakah kalian tahu apa itu pelangi? Nah, di sini saya akan menjelaskannya bahwa pelangi seperti yang telah diketahui, pelangi itu merupakan salah satu fenomena alam yang mampu menghadirkan pemandangan yang indah. Cahayanya dengan bentuk yang melengkung dengan warna yang berbagai warna seperti leci biniu, tidak seperti gerhana matahari yang muncul dalam kurun waktu tertentu saja. Jadi fenomena pelangi ini itu merupakan fenomena yang bisa muncul kapan saja, terutama saat setelah terjadinya hujan. Seperti diketahui, pelangi merupakan salah satu fenomena alam yang mampu menghadirkan pemandangan yang indah. Cahaya dengan bentuknya melengkung yang terdiri dari berbagai warna dapat membuat setiap orang takjub ketika melihatnya. Tidak seperti fenomena gerhana matahari yang hanya datang dalam kurun waktu tertentu. Pelangi dapat muncul di setiap saat, terutama saat setelah terjadinya hujan. Dalam hal ini, hujan merupakan faktor penting yang menjadi unsur pembentuk pelangi. Selain itu, munculnya pelangi sehabis hujan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti cahaya matahari, kondisi atmosfer, udara, dan faktor-faktor lain yang dapat memunculkan rangkaian cahaya dengan warna-warni pelangi. Dengan melibatkan beberapa faktor tersebut, dapat dipahami bahwa proses terjadinya pelangi itu melibatkan berbagai macam tahap, mulai dari turunnya hujan hingga cahaya matahari yang melewati tetesan air membentuk pelangi. Seperti apa sih proses terjadinya pelangi secara lengkap? Kapan terjadinya pelangi? Dan mengapa pelangi itu muncul dalam bentuk seperti busur tanah? Hingga apa yang menyebabkan warna leci biniu itu muncul sebagai warna yang membentuk pelangi? Bagi Anda yang penasaran dengan fenomena pelangi, bisa menyimak penjelasan berikut ini. Seperti yang telah disebutkan, bahwa proses terjadinya pelangi itu melibatkan beberapa unsur, mulai dari tetesan air hujan, cahaya matahari, serta udara atau atmosfer bumi. Dalam hal ini, cahaya matahari memasuki tetesan-tetesan air hujan dengan gerakan yang melambat dan menekuk saat bergerak dari udara menuju air yang telah padat. Saat sudah masuk ke dalam tetesan air, cahaya yang terdiri dari banyak gelombang warna akan memantulkan bagian dalam tetesan air hingga terlihat warna-warni yang terbentuk. Selanjutnya, saat cahaya mulai keluar dari tetesan air, maka akan memunculkan cahaya yang warna-warni yang dikenal dengan pelangi. Dari proses terjadinya pelangi tersebut dapat dipahami bahwa cahaya dan udara atau kondisi atmosfer sangat berperan penting dalam pembentukan cahaya warna-warni yang dimiliki oleh pelangi. Bukan hanya itu, hujan juga merupakan peluang bagi terbentuknya fenomena alam pelangi yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di lokasi atau wilayah tersebut. Setelah mengetahui proses terjadinya pelangi, tidak heran muncul pertanyaan kapan waktu kita dapat melihat pelangi. Lalu, apakah pelangi selalu datang saat setelah turunnya hujan? Dalam hal ini dapat dibenarkan bahwa pelangi muncul setelah turun hujan. Namun, biasanya pelangi terjadi saat
sorot sinar matahari mulai muncul dan tidak tertutup oleh awan-awan yang mendung. Artinya, pelangi akan muncul setelah awan-awan mendung tersebut hilang dan sinar matahari dapat kembali menerpa bumi. Pada kondisi tersebut, cahaya matahari akan melewati tetesan air hujan yang masih tersisa, memantulkan cahaya yang berbentuk saat memasuki air dan mengembang di udara hingga terlihat warna-warni pelangi. Pelangi bukan hanya mengetahui proses terjadinya pelangi, perlu diketahui pula bahwa sebenarnya pelangi itu mempunyai bentuk lingkaran yang utuh. Meskipun begitu, memang dari permukaan bumi manusia hanya dapat melihat pelangi dengan bentuk setengah lingkaran atau sebagian saja. Namun, jika Anda sedang berada di pesawat terbang dalam kondisi yang tepat, pelangi dapat terlihat secara utuh melingkar di atmosfer. Seperti diketahui bahwa proses terjadinya pelangi terbentuk akibat dari sinar matahari yang memiliki banyak gelombang warna, memasuki atau melewati tetesan-tetesan air hingga keluar dan memantulkan cahaya. Dalam hal ini, warna pelangi yang keluar akan mengeluarkan berbagai macam warna, mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau dari 7 warna tersebut biasa dikenal dengan sebutan Mejikuhibinium. Dari warna-warna tersebut perlu diketahui bahwa warna violet atau jingga adalah panjang gelombang warna terpendek yang tampak dan banyak menekuk dan membengkok. Sedangkan merah merupakan panjang gelombang warna yang terpanjang dan paling sedikit menekuk ketika masuk ke dalam air. Kemudian, setelah cahaya tersebut keluar dari air, maka akan terjadi terpisah-pisah menjadi semua gelombang warna pelangi. Di sini violet menjadi warna yang muncul pada bagian atas dan merah muncul sebagai warna yang paling dasar atau bagian bawah. Kemudian selanjutnya adalah tentang pelangi ganda. Bagi sebagian orang mungkin pernah melihat penampakan pelangi ganda, yaitu 2 buah pelangi yang muncul sejajar. Namun salah satu di antaranya mempunyai warna yang lebih redup. Biasanya fenomena ini tuh muncul ketika proses pembiasan cahaya terjadi 2 kali. Pada pelangi primer biasanya terjadi dari satu pantulan cahaya di dalam tetesan air. Sedangkan pelangi sekunder ini muncul akibat pemantulan kedua dari cahaya yang melewati tetesan air. Nah, hal itulah yang menyebabkan mengapa pelangi sekunder mempunyai warna yang lebih redup. Bukan hanya itu, kedua pelangi tersebut juga keluar dari 2 sudut yang berbeda, yaitu 50 derajat pada pelangi primer dan 42 derajat pada pelangi sekunder. Selain itu, pelangi sekunder umumnya muncul dengan susunan warna yang terbalik dari warna primer, yaitu merah di bagian atas dan ungu ada di bagian bawah. Kalian sudah tahu kan bagaimana proses terjadinya pelangi secara lengkap, kapan pelangi itu muncul, dan mengapa pelangi itu terbentuk seperti busur panah. Terus kemudian mengapa sih warna pelangi itu Mejikuhibinium, serta apa sih yang menyebabkan pelangi itu muncul sebagai pelangi ganda. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.